Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau makeover kontrakan 3 petak dari kotor, berantakan, dan gak enak dilihat kayak gini. Jadi lebih rapi, lebih bersih, dan pastinya lebih estetik. Dan lebih tepatnya hari ini kita mau renovasi dapur ini, karena ini kelihatannya udah sempit banget. Mau dibuang-buangin dulu hari ini yang gak kepake, dan mau bikin wastafel di atas meja. Jadi pastinya seru banget video kali ini. Jangan lupa tontonin videonya sampai habis. Jangan lupa videonya di like ya teman-teman, di komen yang baik-baik, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, untuk langkah pertama supaya ini gak sempit banget, kita mau buang-buangin barang-barang yang udah gak terpakai, yang udah rusak teman-teman. Aku pernah dengar katanya menyimpan barang-barang yang sudah gak terpakai dan udah rusak itu bakal menghambat rezeki. Benar gak sih teman-teman? Jadi di sini juga daripada cuma nyempitin dan mubazir, mending kita pilih-pilihin aja. Nanti gak aku buang ke sampah, aku taruh di atas kardus. Ini kayak baju aku tuh udah tahunan banget teman-teman, dari zaman dulu banget sebelum aku nikah. Pokoknya udah lama banget. Terus karena udah ada baju yang model sekarang yang nggak panas dipakainya gitu. Jadi ini daripada mubazir di sini, aku mau taruh di depan aja. Dan pas aku mengintai, pas aku ngintip itu nggak diangkut ke sampah sama abang sampahnya, jadi dipilihin dan dibawa. Semoga bermanfaat gitu. Terus kalau mau aku kasihin juga takutnya nanti tersinggung gitu kan, jadi ya udah ditaruh situ aja. Nah, ini lanjut aku mau buang-buangin yang udah nggak terpakai. Aku tuh orangnya nggak betah nih teman-teman, banyak kesimpan kayak gini, jadi bawaannya udah pengen aku pilihin aja. Pertama di sini tuh ada blender ataupun yang kemarin aku beli itu, dan dia tuh kayak gosong, udah ngebul. Daripada nanti aku pakai takutnya meledak atau gimana kan, dan dipakainya juga emang udah mati, jadi ini mau dibuang aja. Ya memang sih kehitungnya kayak sayang banget beli 100 ribuan dan mubazir, padahal aku tuh nggak punya. Ya udah hitung aja, itu memang bukan rezeki aku. Lagi-lagi buang barang-barang ini nggak ke tempat sampah, jadi kita kardusin. Nanti kalau mau ada yang ngambil, tinggal ambil aja. Dan biasanya memang kalau barang-barang kayak gini tuh nggak dimasukin ke sampah sama orangnya, nanti diambilin mungkin untuk dikiloin gitu ya teman-teman. Terus ini juga mata pisaunya aku mau buang karena udah pada patah. Dan ini ada lagi kan terpisah-pisah, memang dapurnya tuh udah berapa hari aku nggak gunain, jadi udah berantakan banget. Dan emang niatnya sekalian mau diberesin pagi ini tuh pagi-pagi ya, jadi karena suami aku juga kerjanya sore dan pagi ini tuh nggak ngojek dulu, mau rapihin dapur dulu teman-teman. Itu lampu juga udah mati. Dan ini mau dipilih-pilihin, ada kabel casan nggak mau dibuang. Dan ini tuh bebek-bebekan anak aku udah dari zaman dulu banget, udah nyebur ke kocok. Kata suami aku tuh nggak mau dibuang, tapi kata aku udah buang aja karena kotor. Ya memang pasti kalau suami istri tuh ada perbedaan ya. Kalau aku tuh yang udah nggak terpakai, terus aku tuh kata aku buang aja ataupun kasih yang pemulung gitu, nanti kan bisa dijual. Kalau suami aku tuh pengennya disimpan gitu teman-teman. Nah, terus ini tuh sepatu aku dari zaman aku gadis zaman dulu, terus talinya juga udah pada hilang. Kata aku mah karena udah aku nggak pakai lama, udahlah dibuang aja. Tapi kata suami aku jangan, nanti dibeliin talinya. Ya udah deh. Nah, ini udah dibuang-buangin masih banyak aja, bingung apalagi yang mau dibuang. Itu di kolong juga ada karpet yang nggak pernah dipakai, mungkin belum dipakai. Nah, ini piring mah pada kepake ya. Oke, lanjut sekarang ke bagian kolong meja kompor. Kecuali mah rumahnya gede gitu, ada gudang, jadi boleh deh nyimpen-nyimpen yang sekiranya nggak terpakai gitu. Ini kan rumahnya cuma kontrakan ya, jadi kalau nyimpen barang-barang banyak nantinya malah tambah sempit dan sumpek. Nah, ini karena rak ini tuh menurut aku udah bikin sempit banget, jadi aku minta dibawa keluar aja. Niatnya aku tuh pengen taruh pot tanaman gitu teman-teman di luar, di dekat tempat sampah. Jadi supaya ada hijau-hijau gitu dan aku bisa nyiram tiap pagi. Tapi ternyata nanti dulu deh, kayaknya akunya belum sempet. Nah, oke lanjut, ini mau dikeluarin juga meja TV. Kenapa aku taruh kolong? Karena ini tuh jadi bahan lompatnya anak aku teman-teman. Aku taruh di bawah TV, dia naik-naik, nanti malah megang-megang TV yang hidup. Pokoknya kayak sekarang tuh bukan gimana pantasnya, tapi gimana amannya. Soalnya anak aku tuh masih pada kecil-kecil, jadi aku cari aman aja dulu. Kalau urusan pantas itu belakangan.
Nah, terus ini dispenser tuh udah lama banget kita belinya. Dulu tuh niatnya untuk nyeduh susu anak aku. Sampai anak akunya udah gede nih nggak dipakai karena sedikit banget gitu bocor, teman-teman. Terus lagi tuh nuang galon ke dispenser tuh males dan mager. Jadi udah deh dispensernya nggak dipakai. Belum lagi mikir kalau pakai dispenser tuh jadi tambah boros listrik. Sementara tuh nggak terlalu digunain banget. Akhirnya aku pikir ya udah deh taruh di luar aja, anggap aja sedekah ke pemulung, ini kita kumpul-kumpulin gitu. Nah ini lanjut lagi nih, nggak tahu ini kardus isinya apa, macem-macem. Jadi ternyata isinya tuh kayak bekas mainan-mainan yang udah rusak zaman-zaman aku masih di Cikampek. Ini mau dibuang aja semuanya, karena setelah dilihat-lihat ini tuh bawahnya cuma kardus, terus ada karpusan juga, jadi mau dibuang satu kotak ini. Selama ini tuh aku mau ngebongkar, cuma aku takut ada kecoa teman-teman di pojokan situ, jadi aku nyari waktu minta tolong ke suami. Dan ini ada piring juga yang pecah tapi nggak pernah dibuang sama suami aku karena bingung ngebuangnya kemana, takut kena anak kecil gitu. Jadi ini tuh ditaruh di dalam sini, dan pas ada abang sampah dibilangin kalau di dalam situ tuh ada pecahan kaca. Lagi-lagi kita angkut lagi keluar, dan tara, ini udah kelihatan ya kolongnya udah jadi lega, udah nggak sempit, itu tinggal ada gas. Terus juga itu kaleng cat ataupun ember cat itu masih ada catnya. Terus ada semen, jadi semen sedikit untuk ngerapihin kamar mandi yang natnya bolong-bolong. Dan ini sebelah sini masih berantakan, mau dirapihin dan mau ngeluarin meja dulu teman-teman. Oke lanjut, sekarang ditunda dulu mau ke material. Masya Allah ini mau ke material, bukan mau bikin bangunan baru ya teman-teman. Jadi ceritanya kan tetangga aku tuh bikin wastafel, ini kata suami aku kita bikin aja dadakan gitu mumpung ada abang tukang. Jadi karena di sini tuh ada lagi renovasi, bener-benerin yang rusak kontrakan-kontrakan, jadi sekalian aja minta dibikinin wastafel gitu teman-teman. Setelah tanya-tanya abang tukangnya dan sekalian tetangga aku juga bikin wastafel, dan ternyata budgetnya tuh nggak terlalu banyak gitu teman-teman, nggak sampai 200 ribuan. Jadi ya udah deh, karena ada sedikit uang kita bikinin aja, soalnya emang butuh banget wastafel ini. Soalnya kalau di kamar mandi cuci piring tuh tiap hari itu beneran licin teman-teman. Alasannya juga karena aku punya 2 anak kecil, jadi kalau licin tuh beneran ngeri mereka jatuh. Soalnya anak aku kan suka ke kamar mandi sendiri juga gitu ya. Dan aku tuh beneran capek teman-teman nyikatin kamar mandi hampir setiap malam, karena ya kalau nggak disikatin ngeri licin. Dan akhirnya udah deh kita diskusikan secara singkat, ya udah bikin wastafel walaupun low budget dan sederhana aja. Terus juga aku tuh suka bikin konten teman-teman, jadi aku pengen ada nanti konten aku pas nyuci piring, nyuci sayur, nyuci beras. Dan karena aku ngontrak, jadi bikin wastafelnya tuh yang bisa nantinya aku bawa, kalaupun kalau nanti aku pindah dari sini wastafelnya tuh bisa kebawa gitu teman-teman. Oke lanjut, di sini aku mau pindahin. Pertama buka dulu gordennya, nanti ini mau dicuci karena udah kotor banget. Ini talinya mau aku ikat karena nanti bakal aku pakai lagi. Mejanya mau aku dorong ke depan, ini aku dorong ya, nggak aku angkat. Dan ini tuh berat banget karena ini tuh kayu bukan triplek gitu teman-teman. Ini tuh ngongkon di tukang kayu waktu masih di Cikampek. Waktu itu 400 ribuan sama rak-rakan itu. Dan ini tuh meja insya Allah nggak akan aku buang, karena ini tuh kenang-kenangan aku dulu gajian YouTube. Aku bikinin meja sama rak, soalnya dulu kan nggak punya apa-apa gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit udah punya barang-barang yang insya Allah bermanfaat, walaupun cuma ngontrak nggak apa-apa ya, dibikin nyaman supaya lebih enak gitu tinggalnya, supaya enak juga aku kontennya. Dan ini mau dipindah-pindahin dulu baju kotornya supaya lebih rapi, supaya lebih enak nanti abang tukangnya kalau pasang wastafel di sini. Ini galonnya mau aku masukin, dan pokoknya di sini supaya lega dulu gitu teman-teman. Habis itu aku mau sapuin dulu dan nanti ngepelnya kalau abang tukangnya udah selesai. Akhirnya sekarang udah mulai kelihatan lega dapur aku setelah disingkirin. Dan ini mejanya udah ada di luar. Ya Allah, Masya Allah, aku tuh seneng banget gitu teman-teman, karena udah lama aku berdoa minta ya Allah pengen punya wastafel gitu. Bahkan kayak kalau sholat aku tuh pengen wastafel ya Allah gitu. Akhirnya hari ini kesampaian juga walaupun low budget.
Walaupun bagi orang ini tuh udah biasa aja gitu, tapi bagi aku ini tuh kayak Masya Allah banget gitu. Akhirnya doaku terkabul. Soalnya aku pengen banget bikin konten tuh ada cuci piringnya, supaya nggak keluar modal lagi. Jadi mejanya ini dibolongin aja, nanti dipakein bak cuci piringnya di sini. Dan aku pakai baknya yang satu aja karena memang segitu juga udah cukup gitu teman-teman. Ya, jadi beli bak cuci piringnya tadi tuh harganya 130 ribuan, sama beli selang angsa, sama beli paralon satu yang kecil, udah gitu doang. Lanjut, ini mau digergaji sama abangnya. Dan alhamdulillahnya ini mejanya pas banget gitu teman-teman, nggak kurang. Kenapa aku nggak pindah aja ke kontrakan yang samping yang udah dibikinin wastafel? Soalnya aku tuh udah betah teman-teman di sini, tetanggaan sama tetangga aku yang samping kanan dan yang depan. Dan kalau pindah ke kontrakan yang udah dibikinin wastafel itu tuh kita harus nambah uang. Jadi bayarnya tuh nggak 790 ribu tapi lebih 50 ribu gitu teman-teman. Jadinya tuh 850 ataupun 840 ribu. Daripada aku tiap bulan harus nambah 50 ribuan, mendingan aku bikin wastafel aja. Terus lagi belum ngangkut lemari, kasur ke samping gitu ya, nantinya ribet, jadi ngerepotin tetangga. Udah gitu jadinya malu lah gitu teman-teman. Udah di sini aja dan bikin wastafel ala kadarnya, wastafel sederhana kayak gini. Ini udah mulai dipasang, jadi abangnya tuh nyari air dulu ke atas, airnya disalurin dari atas. By the way, ini aku video ini udah izin sama abang-abangnya, katanya nggak apa-apa nanti abang nonton di YouTube-nya. Dan itu si abangnya tuh lagi ngebolongin tembok supaya nanti nyalurin airnya tuh ke kamar mandi gitu teman-teman. Dan tenang aja, ini abangnya udah ahli gitu. Nah, ini airnya tuh disalurin dari torn atas ke sini, ke tempat cuci piring. Aku tuh ngeliatnya udah seneng padahal belum jadi gitu teman-teman. Dan untuk biaya abang tukangnya ternyata bayar juga teman-teman. Aku pikir itu nggak bayar karena kata yang ngurus kontrakannya tuh bayarnya rokok aja gitu teman-teman. Cuma karena tetangga aku pada ngasih uang, jadi aku nggak enak dong, aku juga kasih uang deh. Dan kita kasihnya 100 ribu. Nggak apa-apa deh, modal ya teman-teman. Hitung-hitung aku tuh modal untuk bikin konten supaya lebih enak gitu nantinya. Dan alhamdulillah setelah pengerjaannya nggak lama, cuma sejaman atau 2 jam, nggak sampai 2 jam teman-teman, ini udah jadi. Masya Allah. Jadi di sini taruh meja wastafelnya, terus nanti di sebelah kiri tuh aku mau bikinin laundry room kecil supaya kalau aku bikin video ngejemurin di situ teman-teman. Dan kemarin kenapa mesin cucinya ditaruh dalam? Soalnya selangnya tuh bocor dan udah dibeliin selang 17.000, udah diganti, jadi mesin cucinya sekarang ditaruh depan, udah nggak bocor lagi. Ini paralonnya tuh kesini nih teman-teman, ke kolong, dan nanti disalurinnya ke kamar mandi. Masya Allah. Oh ya, kenapa aku tuh nggak ngonten-ngonten? Soalnya lampu aku pas abis renovasi dapur itu tuh udah mati gitu teman-teman. Jadi aku mau bikin video lagi juga bingung. Aku lagi nunggu lampu baru datang, nanti insya Allah baru bikin konten lagi. Nih ya, jadi mesin cucinya tuh adanya di depan kamar mandi kayak gini. Tenang aja, nanti mau aku rapihin. Ini memang masih kelihatannya berantakan banget. Terus wastafelnya tuh ada di sampingnya. Dan aku tuh seneng banget dengan penampilan barunya, jadinya nggak kelihatan berantakan banget gitu teman-teman. Terus aku tuh kayak punya ide, pengen mindahin kulkas ini ke depan, siapa tahu bakal jadi lebih lega gitu teman-teman. Karena di situ juga colokannya cuma sendirian, dan ini mau didorong dulu ke depan, mau dicoba nanti bakal pantas atau enggak, dan bakal sempit atau enggak gitu. Ini tuh didorong karena kulkasnya berat ya. Karena aku tuh pernah nonton kontennya siapa gitu teman-teman, kulkasnya tuh ditaruh di depan TV kayak gini, dan ternyata pas aku coba ini tuh kayak sempit gitu menurut aku. Jadi anak-anak tuh kalau mau main gitu, mau biluk tuh harus ngelewatin kulkas dulu. Akhirnya ini setelah dibersihin pas malam-malam mau tidur, aku dorong sendiri lagi kulkasnya ke dapur, ke pojok situ. Nah, ini wastafelnya tuh udah dicoba, Masya Allah. Jadi sekarang tuh cuci piring, cuci apa-apa tuh nggak di kamar mandi lagi, bisa di sini. Cuci baju juga nggak ke kamar mandi lagi karena mesin cucinya udah ditaruh di luar.
daripada uangnya kita pakai untuk jalan-jalan, untuk makan di luar. Kalau dibikinin wastafel kayak gini kan jadinya bermanfaat gitu teman-teman, dan semoga jadi berkah, semoga nanti konten aku tambah rame. Nah, untuk kalian yang mau samaan barang-barangnya kayak yang ada di kontrakan aku, kayak bak cuci piring, keran aksa, selang mesin cuci yang bocor ataupun lainnya, ini bisa dibeli di online, harganya lebih terjangkau. Kalian tinggal minta link pembeliannya ke aku di bagian komentar. Segitu dulu ya, wassalamualaikum.